Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sangat bersuka cita sekali bisa sharing firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam kebaktian doa ini. Renungan firman Tuhan pada kali ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Namun saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dari ayat 14 hingga ayat 21, tetapi dengan fokus pada ayat yang ke-20. Jikalau memungkinkan bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri di dalam pembacaan firman Tuhan pada kali ini. Efesus 3 ayat 14 hingga 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 yang menjadi fokus pada hari ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Segala puji syukur bagi Allah. Saya mengajak kita masuk di dalam doa terlebih dahulu, minta pertolongan, minta urapan daripada Roh Kudus. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau memakai Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus. Paulus menuliskan doanya. Dia terharu, dia tertegun melihat kebesaran dan kedalaman daripada hikmat Allah. Kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan biarlah Tuhan renungan kami pada saat ini boleh menyukakan hati Tuhan, dan renungan ini pun boleh membawa kami lebih dekat kepada Engkau. Besertalah dengan hamba-Mu yang terbatas, dan juga Engkau menolong setiap telinga kami yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga ketika kami selesai merenungkan firman Tuhan ini, kami hidup penuh dengan kemenangan. Kami hidup dengan kuasa yang bekerja di dalam kami, setiap kami. Besertalah dengan jemaat dimanapun mereka berada. Dengarkanlah mereka, dan biarlah Engkau akan tolong. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau juga menuliskan firman Tuhan ke dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya diberikan sebuah tema, yaitu daring to ask more, yang berarti berani meminta lebih. Tetapi ketika kita memperhatikan terutama ayat yang ke-20 ini, nats firman Tuhan ini lebih banyak berbicara tentang more than we ask or think. Lebih banyak daripada yang kita minta atau kita doa atau yang kita pikirkan. Ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Rasul Paulus di dalam doanya, dia mengembalikan kemuliaan. Dia memberikan doksologi kepada Bapa Yahweh, ya,
yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Doksologi itu adalah sebagai respon atas karya Allah yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagi Dialah, yaitu Allah Bapa. Bagi Dialah, yaitu Allah Bapa, kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Kemuliaan di dalam jemaat itu kemuliaan di dalam tubuh. Kemuliaan di dalam Kristus itu adalah kemuliaan di dalam kepala. Dan kemuliaan itu turun-temurun, berarti di dalam sejarah dan juga sampai selama-lamanya. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan adalah, mengapa Rasul Paulus mengajak kita untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Mengapa? Karena dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Mengapa Rasul Paulus mengajak kita untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Karena kuasa Allah bekerja jauh lebih banyak daripada semua yang kita doakan atau pikirkan. Kuasa di dalam bahasa Perjanjian Baru dipakai kata dunamis. Apa itu dunamis? Kuasa dunamis ini, dari kata kuasa dunamis inilah kita mendapatkan kata dinamit. Tahu ya, dinamit itu adalah bahan peledak. Dinamit memiliki konotasi destruktif. Artinya apa? Konotasi yang menghancurkan, yaitu meledakkan. Tetapi kata dunamis sebenarnya itu memiliki nuansa untuk membangun. Kuasa yang membangun, memiliki makna yang positif, yaitu makna konstruktif. Dunamis adalah sebuah kata yang berarti kuasa yang membangun, kuasa memberikan pengharapan, kuasa memberikan semangat, kuasa memberikan kekuatan untuk hidup, dan selaras dengan kehendak Allah. Di dalam dunia sekuler ini, banyak terjadi penyimpangan daripada makna yang sebenarnya. Kuasa dunamis bukanlah seperti dinamit yang meledak, yang menghancurkan. Nah, apakah yang dimaksud? Apakah yang dimaksud oleh Paulus tentang kuasa dunamis ini? Di dalam kitab Injil, di dalam kitab-kitab Injil, kuasa dinamis adalah sebuah kuasa keajaiban atau kuasa mujizat. Tuhan Yesus memiliki kuasa dinamis. Untuk apa? Untuk menyembuhkan segala penyakit. Tuhan Yesus memiliki kuasa ini untuk apa? Untuk mengusir setan. Untuk apa? Untuk meneduhkan angin ribut. Kemudian apa? Untuk membangkitkan orang mati. Kuasa dunamis ini adalah kuasa kebangkitan. Kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Kuasa membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa inilah yang mengangkat Yesus Kristus dan mendudukan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga. Kuasa dunamis inilah yang mendudukkan kita bersama Kristus di surga. Kuasa dunamis inilah yang membangkitkan kita juga daripada kematian. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kuasa ini bekerja di dalam diri kita? Jawabannya adalah melalui Roh Kudus. Rasul Paulus, dia berdoa demikian, supaya ia, yaitu Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batimu. Efesus 3 ayat 16. Supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batimu. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Dengan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, Tuhan Yesus juga tinggal di dalam diri kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kita berakar, agar kita berdasar di dalam kasih Kristus. Mari kita memperhatikan, Rasul Paulus ini menggunakan metafora ilmu tumbuh-tumbuhan dan ilmu bangunan. Yang saya maksud itu adalah apa? Kata berakar dan kata berdasar. Kata berakar itu adalah metafora daripada botani, ilmu tumbuh-tumbuhan. Dan berdasar itu adalah ilmu daripada arsitektur atau ilmu sipil, teknik sipil.
Nah, untuk menjadi kuat, sebelum bertumbuh, berkembang lebih jauh, perlu akar yang kuat, perlu dasar yang kuat. Berakar memiliki karakteristik hidup dan bertumbuh dan menopang pokok tanaman yang semakin besar nantinya. Sedangkan berdasar adalah memiliki dasar yang kuat untuk memberikan kekuatan kepada sebuah bangunan supaya bangunan itu kuat untuk berdiri. Jadi yang paling pentingnya dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah apa? Agar kita dapat mengenal kasih Kristus. Di dalam ayat 19, Rasul Paulus menggunakan sebuah gaya paradoks. Apa itu paradoks? Di sini dikatakan kita mengenal kasih Kristus, tetapi kasih itu melampaui segala pengetahuan. Jika begitu, apakah kita bisa mengenal atau mengalami kasih itu? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena Kristus tinggal di dalam diri kita. Sebagai umat milik Kristus, kita dapat mengalami kasih Kristus dan membagikan kasih Kristus itu kepada orang lain. Kita dapat memahami kasih Kristus. Kita dapat memahami kasih Kristus, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya. Betapa lebarnya kasih Kristus itu mencakup semua umat manusia, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, baik kita orang Barat maupun orang Timur. Kasih Kristus, betapa panjangnya. Kasih Kristus itu menjangkau sampai kepada kekekalan. Kasih Kristus itu terbentang dari sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan juga betapa tingginya kasih Kristus. Kasih Kristus meninggikan Kristus, kasih Kristus mengangkat Dia, dan bahkan mengangkat semua umat yang percaya kepada Dia yang ada di surga bersama dengan Allah Bapa. Kasih Kristus betapa dalamnya. Kasih Kristus itu menjangkau orang-orang yang paling berdosa sekalipun. Ketika kasih Kristus dilimpahkan kepada orang yang berdosa, orang tersebut pun diselamatkan. Betapa indahnya, betapa agungnya kita dapat mengenal dan mengalami kasih Kristus. Mengenal dan mengalami kasih Kristus adalah agar kita diubah oleh kasih dan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah menjadi seperti Kristus. Bagaimana Allah Bapa dapat menjawab doa kita seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita? Seorang hamba Tuhan dan teolog terkenal yang bernama John Stott, dia mengatakan demikian, bahwa kemampuan Tuhan Allah menjawab doa kita seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu ada di dalam 7 tahapan. 7 tahapan. Yang pertama, bagaimana Allah dapat menjawab doa kita? Pertama, Tuhan Allah dapat melakukan atau mengerjakan. Mengapa Tuhan Allah dapat melakukan? Karena Dia adalah Allah yang tidak malas. Dia tidak nonaktif. Dia bukanlah Allah yang hanya diam saja seperti patung berhala. Pemazmur nomor 135 mengatakan demikian, Allah bukanlah berhala. Berhala adalah buatan tangan manusia, berhala punya mulut. Berhala punya mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Berhala punya mata tetapi tidak dapat melihat. Berhala punya telinga tetapi tidak dapat mendengar, dan nafas tidak ada di dalam mulut mereka. Tetapi Allah kita adalah Allah yang menghembuskan nafas kepada umat manusia dan menjadikan manusia itu hidup kembali. Allah kita bukanlah Allah yang sudah selesai mencipta kemudian tidak melakukan apa-apa lagi. Dia adalah Allah yang mencipta dan Allah yang memelihara. Bagaimana Allah Bapa dapat menjawab doa kita? Yang kedua, Tuhan Allah dapat melakukan apa yang kita minta, karena Dia adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa kita.
Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah Bapa. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita meminta karena Allah dapat melakukan apa yang kita minta. Yang ketiga, bagaimana Allah Bapa dapat menjawab doa kita? Ketiga, Tuhan Allah dapat melakukan apa yang kita minta atau pikirkan. Karena Dia adalah Allah yang dapat mengenal dan membaca pikiran. Bahkan Dia tahu imajinasi kita yang membuat kita tidak berani untuk minta. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa Allah Bapa mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Karena Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Bahkan saat ini Dia tahu apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari pikirkan. Bahkan ketika mendengarkan khotbah saat ini. Hidup kita, perbuatan kita, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Bagaimana Allah dapat menjawab doa kita? Yang keempat, Tuhan Allah dapat melakukan semua yang kita minta atau pikirkan. Tuhan Allah dapat melakukan semua yang kita minta atau pikirkan. Nah, di dalam Alkitab Bahasa Indonesia ayat 20 tidak tertulis kata semua. Ya, di sini dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Namun di dalam bahasa Perjanjian Baru ada kata semua. Ya, di dalam Alkitab bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin tertulis kata semua. Seperti yang ada di dalam New American Standard Bible dikatakan, now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. Dan di dalam bahasa Mandarin ada kata ichie yang berarti semua. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, atau lebih tepat, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada semua yang kita doakan atau pikirkan. Mengapa Tuhan Allah dapat melakukan semua yang kita minta atau pikirkan? Karena Dia adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu, Dia menopang segala sesuatu, Dia dapat melakukan semua yang kita minta. Dia dapat melakukan semua yang kita pikirkan, karena Dia adalah Allah Maha Kuasa dan juga adalah Allah yang Maha Tahu. Yang kelima, bagaimana Allah Bapa dapat menjawab doa kita? Yang kelima, Tuhan Allah dapat melakukan lebih daripada semua yang kita minta atau kita pikirkan. Lebih daripada. Mengapa? Karena pengharapannya Tuhan untuk kita jauh lebih tinggi daripada yang kita harapkan. Firman Allah di dalam kitab Yesaya pasal 55 menuliskan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan mendengar doa kita, tetapi Dia dapat menjawab dengan melakukan jauh lebih banyak. Dia dapat melakukan lebih banyak, lebih daripada semua yang kita minta atau pikirkan. Ya, ada kalanya Dia tidak menjawab tidak sesuai. Ada kalanya Dia menjawab tidak sesuai dengan keinginan, kehendak kita. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita sendiri. Tetapi Tuhan Allah Maha Tahu. Dia menjawab doa kita demi kebaikan kita dan bukan demi keinginan daging kita. Pikiran Allah sempurna dan tidak terbatas. Sedangkan pikiran kita
bercacat, ada kekurangan, dan terbatas. Bagaimana Allah dapat menjawab doa kita? Yang keenam, Tuhan Allah dapat melakukan lebih banyak daripada semua yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan Allah dapat melakukan lebih banyak daripada semua yang kita doakan atau pikirkan. Mengapa? Mengapa Tuhan Allah dapat melakukan lebih banyak daripada semua yang kita doakan atau pikirkan? Mengapa? Karena Dia melimpahkan anugerahnya bukan berdasarkan ukuran kita. Allah Bapa melimpahkan Roh-Nya kepada kita. Roh-Nya tidak terbatas. Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan demikian. Pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Berikutnya, bagaimana Allah Bapa dapat menjawab doa kita? Yang ketujuh, Tuhan Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada semua yang kita minta atau doakan atau kita pikirkan. Karena Dia adalah Tuhan yang berlimpah, Dia berlimpah kasih setianya, Dia berlimpah rahmatnya, Dia yang mempunyai segala sesuatu, Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia menopang segala sesuatu. Kata jauh lebih banyak atau dalam bahasa Perjanjian Baru, hyperekperiso, adalah sebuah kata yang secara khusus dibuat oleh Rasul Paulus. Nah, kata ini jauh lebih banyak adalah bentuk superlatif. Bentuknya apa? Bentuk paling sangat sekali. Jadi terjemahan apa? Adalah jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Apa yang Tuhan sudah lakukan jauh lebih banyak daripada semua yang kita minta atau doakan. Salah satu misteri, salah satu rahasia besar, ya, itu yang pernah dilakukan oleh Allah adalah rahasia yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh manusia maupun oleh para malaikat di surga, adalah bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi hidup bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Wow. Di dalam Perjanjian Lama, mereka tidak mengetahui rahasia ini. Mereka mencari tahu, tetapi hanya di dalam Perjanjian Baru semuanya dibukakan, dan Paulus menuliskan itu kepada kita. Jadi sekarang di dalam Kristus kita memiliki keberanian dan punya jalan masuk kepada Allah Bapa. Kita memiliki keberanian, kita memiliki akses kepada Bapa. Wow. Dengan punya akses kepada Bapa, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut terhadap apapun, terhadap siapapun, termasuk iblis yang membuat kita takut kepada maut. Mungkin Anda dan saya pernah mengalami sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita ataupun apa yang kita minta. Segala sesuatu yang disediakan oleh Allah. Mari kita memikirkan, apakah kita mengalami penyertaan dan pertolongan Allah saat kita susah, saat kita tidak punya uang? Apakah kita pernah mengalami penyertaan Allah ketika kita sakit? Apakah kita pernah mengalami penyertaan Allah ketika kita sendirian? Pertolongannya ketika kita tidak punya siapa-siapa yang bisa kita harapkan untuk menolong kita. Apakah kita mengalami pertolongannya demikian? Apakah kita menyadari bahwa kita dapat menerima Tuhan Yesus? Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Padahal kita bisa
atau kita memiliki keyakinan iman yang lain yang lebih kuat. Apakah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mohonkan kepada Tuhan? Apakah yang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan saya pikirkan? Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jauh lebih banyak? Ya, jauh lebih banyak. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberitahukan kepada kami melalui Rasul Paulus menuliskan untuk kami sebagai anak-anak-Mu bahwasanya Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami minta atau pikirkan. Seperti kuasa yang bekerja di dalam diri kami. Tuhan, tolonglah setiap kami yang pada hari ini mengutarakan apa yang kami minta, apa yang kami pikirkan. Semuanya jelas di hadapan Engkau. Tetapi mulai saat ini kami mengamini, kami mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Dan kami bersyukur atas hal itu. Segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.